Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfandi Prasetyo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain prototyping, UI, dan evaluasi usability. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan desain prototyping UI cetak HS. Nah, yang pertama di sini ada user, yang dimana user ini disuruh untuk login. Lalu apakah berhasil dan validasi berhasil? Jika tidak, bisa mengklik lupa password. Nah, jika tidak juga, maka akan kembali lagi seperti ini ke login. Nah, jika misalnya di lupa password ini ya, maka di sini user akan ditampilkan ganti password. Nah, jika sudah, lalu ke tampilan login. Lalu ketika berhasil, lalu muncul homepage. Nah, di homepage ini user bisa mengklik nilai perkuliahan, lalu mengklik cetak HS. Nah, lalu ada validasi lagi, sudah isi tahun akademik. Nah, jika belum, bisa mengisi tahun akademik. Lalu langsung yes. Nah, di sini lalu ada lagi, apakah sudah isi semester berapa? Nah, maka jika belum, isi semester dulu. Nah, lalu jika sudah, cetak HS dan selesai. Selanjutnya, desain prototyping UI cetak HS wireframe. Nah, di sini ada tampilan wireframe cetak HS dengan list informasi, satu logo, yang kedua ada NIN, lalu tahun akademik, lalu ada semester, lalu ada navigasi, dan icon back. Nah, lalu yang kedua ada ini tampilan notifnya. Di sini dengan list informasi, logo, navigasi, buka folder, dan icon back. Lanjut lagi, yaitu sekarang penjelasan SUS atau System Usability Scale. Nah, dengan menggunakan SUS ini adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai usability terhadap sebuah produk, aplikasi, atau sistem. Nah, SUS ini memiliki karakteristik yang menarik dan membuatnya berbeda dengan kuesioner lain. Antara lain, SUS relatif lebih cepat dan mudah bagi responden yang hanya terdiri dari 10 pertanyaan. Lalu SUS menggunakan teknologi agnostik, yang berarti dapat digunakan secara luas dan mengevaluasi hampir semua jenis interface. Lalu kuesioner bernilai 1-100 dan bernilai tunggal sehingga relatif mudah dipahami oleh berbagai disiplin, baik individu maupun kelompok. Penjelasan SUS yang kedua yaitu terdiri dari 10 pertanyaan yang masing-masing pertanyaan ini memiliki skala 5 poin yang berkisar dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Nah, terdapat 5 pertanyaan positif dan 5 pertanyaan negatif, di mana A adalah kelas terbaik dan F adalah kelas terburuk. Namun, untuk penelitian ini saya memilih letter grade saja. Ketentuan untuk letter grades adalah sebagai berikut. Nah, 1. Grade A. Nah, nilainya lebih atau sama dengan 80,3. Lalu ada grade B, yaitu 74 kurang sama dengan nilai kurang dari 80,3. Lalu ada grade C, yaitu 68 kurang dari nilai 74. Lalu ada grade D, 51 kurang dari nilai 68. Lalu ada grade F, yaitu nilai kurang dari 51. Nah, hasil dari pembahasan pada usability testing ini, saya melibatkan 5 responden yang terdiri dari pelajar atau mahasiswa dan pekerja. Nah, di sini ada 5 responden yang persentasenya 100%. Nah, lalu ada daftar pertanyaan. Di sini ada daftar pertanyaan dalam usability testing ini mengacu pada metode pengujian sistem
usability scale SUS yang terdiri dari 10 pertanyaan seperti pada tabel di bawah ini. Nah, yang pertama pertanyaannya itu saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Lalu yang kedua, saya merasa sistem ini rumit untuk digunakan. Yang ketiga, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Yang keempat, saya membutuhkan bantuan dari orang lain atau teknisi untuk menggunakan sistem ini. Yang kelima yaitu saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik pada sistem. Yang keenam yaitu saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten atau tidak serasi pada sistem ini. Yang ketujuh, saya rasa mayoritas pengguna akan memahami cara menggunakan sistem ini dengan cepat. Yang kedelapan, saya merasa sistem ini membingungkan. Nah, yang kesembilan, saya merasa tidak ada hambatan dalam menggunakan sistem ini. Yang ke-10, terakhir, saya perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan sistem ini. Nah, di sini ada daftar pengkodean pertanyaan. Selanjutnya, hasil dari kuesioner yang telah diisi oleh responden lalu diolah berdasarkan skala yang mengacu pada metode pengujian SUS seperti pada tabel di bawah. Nah, ini adalah tabel daftar pengkodean tiap-tiap pertanyaan kuesioner. Nah, misalnya pertanyaannya saya berpikir akan menggunakan sistem ini lagi. Nah, jika sangat tidak setuju yaitu nilainya 1, kalau tidak setuju nilainya 2, kalau ragu-ragu nilainya 3, kalau setuju nilainya 4, kalau sangat setuju nilainya 5. Begitu juga dengan pertanyaan seterusnya, sama dengan yang nomor 1 ini nilainya. Nah, hasil pengolahan data. Nah, setelah melakukan pengumpulan data tersebut melalui kuesioner, saya akhirnya mendapatkan data jawaban dari responden seperti tabel di bawah. Dengan responden 1 yaitu pertanyaan 1 bernilai 5 dan question 2-nya bernilai 3, lalu yang ketiganya 5, lalu yang keempatnya 2, lalu yang kelimanya 5, lalu yang keenamnya 2, lalu yang ketujuhnya 4, lalu yang kedelapannya 2, lalu yang ke-9-nya 5, yang ke-10-nya 3. Nah, dan seterusnya. Nah, lalu hasil tersebut data tersebut dihitung menggunakan perhitungan SUS seperti pada tabel di bawah ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang tadi 1 sampai 10 dan masing-masing nilainya. Nah, ini kita jumlahkan dari nilai pertanyaan pertama hingga nilai pertanyaan terakhir dengan jumlah 36. Lalu di sini 36 dikali dengan jumlah 2,5. Nah, maka hasilnya yaitu 90. Lalu ini juga sama dengan hasil 35 lalu dikali 2,5 itu dibulatkan menjadi 88. Lalu ada 27 ini dikalikan 2,5 dengan hasil dibulatkan 6,8. Lalu ada 28 dikalikan 2,5 yaitu 70. Lalu ada 27 dikalikan 25 dibulatkan 68. Nah, hasil ini lalu memperoleh skor rata-rata atau hasil akhir 77. Nah, hasil penilaian. Setelah dilakukan perhitungan nilai usability dari setiap responden, di mana dari 5 responden diperoleh nilai akhir sebesar 77. Nah, setelah mendapatkan nilai akhir tersebut, selanjutnya yaitu menentukan acceptability ratings, lalu grade scale, lalu adjective ratings, dan SUS score. Percentile rank ratings dari hasil akhir ini. Nah, ya ini ada tampilan SUS score yang dari 0 sampai 100. Jika 0 sampai 25 yaitu worst imaginable. Kalau 0 sampai hampir 40 yaitu poor. Lalu 0 sampai 50 yaitu okay. Lalu 0 sampai 70 yaitu good atau bagus. Lalu 0 sampai 85 yaitu excellent. Lalu 0 sampai 100 yaitu best imaginable. Nah,
Lalu di sini juga ada tabel acceptability range, lalu ada grade scale dan adjective ratings. Nah, yang adjective ratings yang tadi ini, dan ada grade scale yaitu nilainya yaitu ada F dari 0 sampai 60, ada D dari 60 sampai 70, ada grade C dari 70 sampai 80, ada grade B dari 80 sampai 90, ada grade A dari 90 sampai 100. Lalu di acceptability range-nya yaitu dari 0 sampai 50 yaitu not acceptable. Dari 50 sampai 70 yaitu marginal. Jadi seimbang antara lemah dan tingginya. Lalu ada dari 70 hingga 100 yaitu acceptable. Lanjut. Nah, di sini hasil penilaian yang pertama ada acceptability, grade scale, dan adjective rating. Nah, hasil penilaian yang diberikan responden, maka hasil penilaian terhadap sistem SIKA 2 Bandung ini pada text flow CTKS sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tingkat acceptability range masuk ke dalam nilai kategori acceptable. Nah, lalu tingkat grade scale masuk ke dalam kategori C. Dan tingkat adjective rating masuk ke dalam kategori good. Nah, yang kedua ada SUSCORE French Style Rank. Nah, untuk itu dalam penentukan SUSCORE French Style Rank seperti ketentuan sebagai berikut. Nah, grade A dengan skor lebih besar atau sama dengan 80,3. Lalu ada grade B dengan skor lebih besar sama dengan 74 dan lebih kecil 80,3. Lalu ada grade C dengan skor lebih besar sama dengan 68 dan lebih kecil 74. Lalu ada grade D dengan skor lebih besar sama dengan 51 dan lebih kecil 68. Dan yang terakhir ada grade F dengan skor lebih kecil dari 51. Nah, berdasarkan hasil nilai SUS skor responden terhadap sistem SIKA 2 Bandung ini sebesar 72. Nah, lalu maka berada pada SUSCORE French Style Rank grade C, sehingga sistem SIKA 2 Bandung pada text flow ini presensi dinilai cukup oleh kelima responden. Nah, hasil evaluasi usability sistem SIKA 2 Bandung ini pada text flow CTKS menggunakan metode sistem usability scale atau SUS dan didapatkan skor 77. Skor tersebut diimplementasikan menjadi tiga bagian macam, yaitu interpretasi. Yang pertama, interpretasi acceptability range, di mana skor tersebut masuk ke dalam range acceptable. Yang kedua, interpretasi grade scale, di mana skor tersebut masuk ke dalam grade C. Dan yang ketiga, yaitu interpretasi adjusting rating, di mana skor tersebut masuk ke dalam rating OK. Nah, hasil tersebut menandakan bahwa keseluruhan responden menyatakan sistem ini masih perlu dilakukan perbaikan agar mampu diterima baik oleh pengguna. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.